ada di listnya dia, terus diklik juga websitenya ada, jadi startupnya hasil itu tuh jalan ya tutup. Ya tadi sih gue kaget sih, oh ini gawat juga ya, berarti ujung-ujungnya memang bisnis model dan market, ujungnya bisnis sih. Jadi itu jangan lupa sih, keren boleh tapi keren itu tambahan. Jadi bisnis model, terus gimana kita ini validate di awalnya cepet, kalau emang nggak jalan ya nggak jalan, jadi nggak lama-lama. Nah ini masuk ke tools ya. Toolsnya ini mungkin gue akan mulai dari desain dulu, nanti pas development gue akan ngejelasin. Jadi untuk desain ada produk program yang tadi gue mention. Nah ini akan gue share nanti Excel file ini di Jumat kalau nggak salah ada sessionnya, jadi sekalian langsung aja akan gue share dan gue jelasin. Terus yang kedua desainnya, ini ada ya 3 ini sih, Photoshop, Illustrator atau Sketch. Ada yang tahu Sketch? Ada yang tahu ya? Sketch ini tools baru dan dia fokusnya itu ke UI. Desainer banyak yang suka sih, kalau buat gue sih sama aja, cuma tools doang. Tapi kayak ada fanatik gitu, enggak Sketch. Ya terserah sih, selama desainnya bagus nggak apa-apa. Kalau gue di weekend ya udah, yang penting desainnya ya, hasilnya gitu, mau pakai apa terserah deh. Terus untuk information arsitektur ini untuk outline, sitemap. Nah ini dulu nggak gue lakukan di tiket. Ada Workflowy dan MindMeister. Workflowy ini free, MindMeister berbayar. Workflowy ini gue suka banget personally karena itu lu bisa list apapun dan enak banget, jadi dicobain aja nanti Workflow. Itu juga bisa lu share ke tim, jadi oh nih terakhir kayak gini ya outline-nya, sitemap-nya atau fiturnya atau apa ya, jadi enak. Dan web base, ada app-nya juga, jadi nggak berantakan tuh, ada yang pakai Excel, ada yang pakai Word, jadi pakai satu web app aja. Terus prototyping, nah ini untuk validate di awal. Begitu desainnya jadi atau wireframe-nya jadi, jadi kita bisa langsung prototyping. Ini sih yang gue personally udah pakai dan bagus. Untuk app itu Flinto, tapi kalau website pilih InVision aja. Atau ada satu sih yang baru, Marvel, kalau ada yang pernah pakai Marvel app. Marvelnya kayak Marvel Comics ya, tapi marvelapp.com itu juga bagus, itu smooth banget ya. Jadi begitu prototype, begitu validate, benar-benar bisa diklik. Nah itu bisa nanya ke teman lo mungkin yang awam, yang mungkin target market gue kayak dia nih, tanyain. Jadi dia bisa nyobain. Jadi sebelum develop yang butuh waktu juga, ya bisa udah jadi, tinggal di link-linkin aja, itu lebih efektif. Nah ini yang ini untuk development. Dok, lu gantian ya. Kayaknya sebenarnya ini slide terakhir ya, jadi kita cuma mau recap aja teknologi yang kira-kira akan kepake. Sebelumnya mau tahu yang developer di sini siapa? Oke, kemungkinan kayaknya saya bilang kayaknya udah pada tahu juga ya, cuman ini kita recap aja. Biasanya kalau misalnya di development itu di weekend kita pakai, untuk front-end development itu kita pakai Bootstrap, terus kita pakai namanya ada SAS ya. Udah pernah ada yang pakai belum SAS? SAS ada yang belum pakai? Oh, udah itu, oke. Jadi SAS itu untuk kita, sama Kompas ya, itu untuk develop CSS-nya, sama jQuery pasti udah pada tahu semua.
Nah untuk backend bisa dibilang ini kalau dalam backend development ya ini general banget, very broad ini. Jadi teknologi itu ada yang mulai language-nya sendiri, ada yang mulai dari PHP, Node.js, Java, dan Ruby on Rails gitu kan, yang ngetrend. Terus kita juga pakai namanya source control ya. Di sini ada yang sudah pernah pakai source control? Belum ada. Nanti kita harus udah ada satu. Kita udah harus pakai yang namanya source control. In general itu sebenarnya itu kayak kalau misalnya kita bekerja dengan multiple developer, terus misalnya kita ada develop banyak fitur berbarengan, itu kita harus pakai source control supaya developmentnya nggak bentrok gitu kan. Udah gitu anytime kalau misalnya kita ada rewrite code, kita bisa rollback kalau ada kesalahan gitu ya. Jadi kerjaan kita nggak ditimpa. Kemudian kalau yang untuk servernya itu ada namanya AWS, IBM sama Azure. Ini boleh pilih salah satu ya, nanti mau pakai. Untuk produk analytics biasanya itu nanti setelah developmentnya selesai, kita pakai ada dua yang paling terkenal ya, itu di Google Analytics sama Crazy Egg. Oke, ini biasanya juga part of developer responsibility karena biasanya untuk kita tracking user, penggunaan user ya, apa namanya customer experience-nya, kita si developer akan harus tracking banyak hal di sana. Nah kemudian ini in general untuk project management and collaboration ya, ini sebenarnya menyambung ke yang tadi Richard udah sempat mention juga. Kalau kita di weekend kita pakai namanya Asana. Asana itu sebenarnya apa namanya cuma task management aja. Jadi sebagai PM kita kasih task masing-masing team member apa sih gitu ya. Bisa juga pakai Trello kalau yang terbiasa dengan Kanban board gitu ya untuk agile methodology. Gitu. Untuk communication kita pakai Skype sama Slack. Kira gitu aja sih. Apa lagi, Cok? Saya kembalikan ke Richard. Ya mungkin kalau ada pertanyaan tadi ada yang kurang jelas atau mungkin bisa semi 101 sih, cuma dibuka di forum biar mungkin yang lain bisa sekalian langsung project juga.